Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sudira dengan nomor induk mahasiswa 201121119 dari Fakultas Syariah Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil resum dari MK Qawaid Fiqhiyah. Yang pertama yang saya akan bahas tentang sejarah perkembangan dan pembentukan Qawaid Fiqhiyah. Sebelum kita membahas tentang sejarah perkembangan dan pembentukan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang pengertian Qawaid Fiqhiyah. Qawaid Fiqhiyah adalah ilmu yang membahas kaidah fikih, dalil hukum dan ijtihad. Kaidah fikihiyah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun sejarah perkembangan dan pembentukan Qawaid Fiqhiyah, awal mulanya fikihiyah menjadi disiplin ilmu tersendiri. Setelah itu dibukukan pada abad keempat Hijriah dan terus berkelanjutan. Ulama yang pertama kali melakukan pembukuan ilmu Qawaid Fiqhiyah dari kalangan ulama mazhab Hanafi, yaitu Abu Hasan. Beliau wafat pada tahun 340 Hijriah. Adapun perkembangan Qawaid Fiqhiyah mengalami 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase pertumbuhan, dimulai dari abad ke-1 sampai ke-3. Yang kedua, fase perkembangan dimulai dari abad ke-4 sampai ke-12. Dan yang ketiga yaitu atau fase yang terakhir adalah fase pemantapan pada tahun 13 Hijriah. Selain tokoh ulama Qawaid Fiqhiyah dari kalangan Hanafi, ada juga dari kalangan Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Seperti dari Maliki, Imam Muhammad bin Asad, dari Imam Syafi'i, Imam Ijuddin, dari mazhab Hambali, Ibnu Taimiyah. Selain itu juga saya akan membahas tentang materi selanjutnya atau materi kelima tentang setiap perkara tergantung pada niatnya. Nah, apa sih itu niat? Niat secara etimologis adalah maksud melakukan sesuatu dan ketetapan hati untuk melakukannya. Sedangkan secara istilah, niat adalah ketetapan merepresentasikan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah dalam mewujudkan tindakannya. Adapun menurut ulama, niat mempunyai 2 arti. Yang pertama dari kalangan Syafi'iyah, bermaksud kepada sesuatu yang beriringan dengan mengerjakannya. Yang kedua, yang dikemukakan oleh Hanafiyah, bermaksud mendatangkan diri atau mematuhi perintah. Peran penting yang ada pada niat adalah yang pertama itu sebagai pembeda mana yang bertulus, mana yang bertulus sebagai ibadah dan mana yang hanya suatu kebiasaan. Yang kedua sebagai suatu penjelasan ibadah, misalnya mana yang fardu, sunnah, dan yang lainnya. Yang ketiga, niat sebagai penjelasan, yaitu sebagai ungkapan dari niat kita. Selanjutnya materi ke-6 yaitu kaidah keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Yakin bisa didefinisikan adalah sikap manusia ketika orang tersebut merasa benar dan mengetahuinya. Atau keyakinan adalah kepercayaan sungguh-sungguh dan merasa benar. Adapun keraguan adalah ketidakpastian tentang kebenaran sesuatu, mempersoalkan suatu kebenaran gagasan, atau menganggapnya dapat dipersoalkan. Condongnya tidak percaya akan kebenaran atau tidak yakin. Al-yakinu yaitu kemantapan hati atau tepatnya semata.
Sedangkan keraguan maksudnya keraguan, kebimbangan terhadap dua hal yang tidak bisa diucapkan. Seperti contohnya ketika kita mengalami keraguan, baik itu dalam ibadah sehari-hari, misalkan baik itu sholat ataupun berwudu. Apabila kita mengalami keraguan, misalkan sholat ragu dengan hitungan rakaat, maka lebih baiknya kita mengambil rakaat yang tersedikit. Begitu pula dengan ibadah seperti ibadah haji, melakukan tawaf, dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya kita mengambil atau mengulangi lagi agar memantapkan keyakinan kita. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.